Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Akhwati fillah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajuli dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yaghfara lahu." Sungguh celaka seseorang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya sebelum dosa-dosanya diampuni. Rasulullah mengawali hadis ini dengan sebuah statement yang begitu jelas, menggambarkan kecelakaan bagi seseorang. Dia jalani Ramadan, dia habiskan hari-hari di bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan berakhir, dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena dia lalai, karena dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan ini. Dan harus kita sadari bersama, waktu kita di Ramadan ini tidaklah banyak, teramatlah singkat. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184, Allah mengatakan Ramadan itu ayyamam ma'dudah, hanya beberapa hari saja. Maka untuk benar-benar memaksimalkan hari-hari Ramadan ini, kita perlu target agar kita tidak lalai, agar kita tidak semau-maunya. Jika urusan dunia saja kita sampai maksa buat bikin target, terlebih lagi ini adalah urusan akhirat. Disinilah kita harus berpikir bahwa urusan akhirat bagi seorang mukmin harusnya telah menjadi prioritas. Ini semata-mata kita lakukan agar kita mendapatkan kesuksesan dalam memanfaatkan Ramadan kita tahun ini. Hingga nanti setelah Ramadan pergi, tujuan dari puasa kita yaitu la'allakum tattaqun akan mampu kita raih. Akhwati fillah rahimakumullah, berdasarkan nas-nas syariat, sukses Ramadan bagi seorang muslim bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama adalah sukses mendapatkan ampunan seperti yang saya sampaikan di atas, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Yang kedua, sukses meraih kebaikan Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sungguh bulan ini telah datang kepada kalian, wa fihi lailatu khairum min alfi syahr. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka ia tidak mendapatkan seluruh kebaikan itu. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Tidak ada yang diharamkan dari kebaikannya kecuali orang yang bernasib buruk. Ketiga, sukses meraih secara maksimal keutamaan amal solih yang dilipat gandakan, seperti yang Allah janjikan kepada kita. Jika kesempatan terbatas ini terlewatkan, tentu saja ini kerugian yang teramat besar buat kita. Karena itu, seharusnya sebagai seorang muslim harus memperbanyak amal soleh ketika di bulan Ramadan. Bentuknya bisa berupa tadarus Al-Quran, salat sunnah, membayar zakat, meningkatkan sedekah, iktikaf, qiyamul lail, dan amar ma'ruf nahi munkar, dan serta amalan-amalan takarub lainnya. Namun demikian, amal soleh yang paling utama di sisi Allah adalah apa saja yang Dia wajibkan. Keempat, sukses dalam realisasi hikmah pensyariatan puasa, yakni mewujudkan ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang keempat, meninggalkan segala perkara yang haram atau sia-sia. Tentu yang pertama harus ditinggalkan adalah apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang bisa menggagalkan pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnah. Fala yarfut wa la yaj'al wa inimru'u qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini." Puasa itu perisai, karena itu janganlah seseorang berkata keji dan jahil,
Jika ada seseorang yang menyerang atau mencaci, katakanlah, "Sungguh aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali." Hadis riwayat Bukhari. Kelima, menunaikan perkara-perkara wajib maupun sunnah. Yang utama tentu saja menunaikan puasa. Kemudian setelahnya adalah qiyamul lail, dan Allah perintahkan semua dilakukan dengan dilandasi keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang keenam, mewujudkan takwa. Takwa bisa dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pemahaman syar'i atas kewajiban mengambil halal haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas kita, sebagai standar bagi seluruh amaliyah kita, dan diwujudkan secara praktis dalam seluruh kehidupan kita. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jaziri, makna firman Allah la'allakum tattaqun adalah agar dengan puasa ini kita bisa mempersiapkan diri kita untuk meraih hikmah dari puasa tersebut, yaitu adalah takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini senada dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Selain menjadi hikmah puasa yang mesti diraih oleh setiap individu muslim, takwa juga ternyata benar-benar harus diwujudkan di dalam bukan hanya di dalam diri kita, tapi juga di dalam keluarga dan juga masyarakat. Kunci mewujudkan ketakwaan individu, keluarga, maupun masyarakat ini tidak lain adalah dengan menerapkan Islam secara formal dan menyeluruh, atau menerapkan Islam kafah. Inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada seluruh penduduk negeri. Penduduk negeri yang beriman dan bertakwa adalah mereka yang secara bersama-sama melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan mereka bersama-sama menjadikan hukum-hukum Allah ini yang mengatur kehidupan mereka. Akhwati fillah rahimakumullah, Ramadan adalah event kita untuk berlomba-lomba beramal soleh dengan ganjaran, pahala yang berlipat-lipat ganda. Namun ingat, Ramadan ini bisa jadi bumerang buat kita. Kita menjadi orang yang celaka sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Celaka di dunia maupun celaka di akhirat ketika kita biarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk tetap istiqomah di jalannya dan mampu meraih hikmah besar dari puasa ini, agar perjumpaan kita dengan Ramadan bukanlah perjumpaan yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.